Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki hari Minggu biasa yang ke-17. Dan hari ini kita merenungkan mukjizat pergandaan roti yang dilakukan oleh Yesus. Dari bacaan pertama, kita mendengar bahwa mukjizat pergandaan roti terjadi pada masa Nabi Elisa. Ada seseorang memberi 20 roti jelai, sementara ada 100 orang yang harus diberi makan. Elisa mengingat sabda yang mengatakan bahwa mereka akan makan dan akan ada sisa. Maka 20 roti jelai itu dibagikan kepada 100 orang dan cukup, bahkan ada sisa. Kurang lebih begitu juga yang terjadi pada masa Yesus. Saat itu ada begitu banyak orang yang lapar dan haus akan pengajaran dari Tuhan. Tetapi mereka juga lapar dan haus akan kebutuhan pokok manusiawi. Dan Yesus mempergandakan roti dari 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, sekitar 5.000 orang dapat makan dengan kenyang hingga ada sisa 12 bakul. Apakah yang menjadi pokok permenungan kita pada cerita pergandaan roti ini? Pertama-tama yang menarik adalah bahwa Allah mampu menyelenggarakan kebutuhan pokok manusia, kebutuhan jasmani manusia. Allah mampu memberi makan manusia sebanyak apapun. Kalau kita perhatikan, di bumi kita ini ada 8 miliar manusia saat ini. Dan ke-8 miliar manusia ini setiap hari makan, memenuhi kebutuhan pokok jasmaninya. Dan itu bisa terselenggara. Allah menyediakannya. Alam menyediakannya. Dan 8 miliar manusia bisa makan entah sampai 3 kali sehari. Itu sungguh mukjizat, sungguh penyelenggaraan ilahi yang luar biasa. Hal yang kedua yang kita perlu renungkan dari pergandaan roti ini adalah bahwa selalu ada sisa. Mereka akan makan dan akan ada sisa. Sisa itu melambangkan suatu situasi yang berkelimpahan. Orang sudah puas makan, tetapi masih ada sisa. Suasana berkelimpahan itu tentulah merupakan gambaran dari kerajaan Allah yang berkelimpahan. Di dalam kerajaannya tidak akan ada lagi orang yang berkekurangan. Semua terpuaskan, bahkan berkelimpahan. Permenungan kita yang ketiga adalah bahwa Allah senang bekerja sama, berkolaborasi dengan manusia. Pada saat Nabi Elisa, roti jelai 20 yang tersedia itu dibantu dengan penyelenggaraan dari Allah cukup untuk 100 orang. Untuk 5.000 orang itu, dari 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan mempergandakan hingga cukup makan kenyang bagi 5.000 orang. Artinya, dari pihak manusia, partisipasi betapapun kecilnya atau besarnya yang bisa kita sumbangkan
diterima oleh Allah, dan Allah akan memperlengkapi, melipat gandakan, melimpahkan. Yang penting adalah bahwa manusia rela mempersembahkan, memberikan apa yang bisa dia bagikan dengan tulus dan ikhlas. Selebihnya biar Allah yang menambah atau melimpahkannya. Dan hal yang keempat yang perlu kita renungkan pada kesempatan ini adalah bahwa kita manusia membutuhkan makanan jasmani dan rohani. Selama kita hidup di dunia ini, supaya kita tetap dapat melangsungkan kehidupan kita, kita membutuhkan makanan. Namun jangan lupa, kita juga membutuhkan makanan rohani yang akan menjamin kehidupan kita yang abadi. Dan Tuhan sendiri menawarkan dirinya sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga, yang bila dimakan akan hidup untuk selamanya. Dan hal itu dia laksanakan dalam Ekaristi. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, tubuh dan darah Kristus dipersembahkan dan diberikan kepada kita sebagai santapan rohani kita. Saudara-saudari yang terkasih, permenungan tentang pergandaan roti ini adalah permenungan yang sangat indah, di mana kita dibawa kepada suasana surgawi untuk hidup dan ikut dalam kebahagiaan bersama Allah, dalam kebahagiaan abadi yang digambarkan dengan perjamuan, pesta perjamuan yang berkelimpahan, di mana akan terselenggara kehidupan yang abadi, yang penuh sukacita, yang penuh kelimpahan rahmat berkat dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.